Upacara penaikan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Republik Indonesia segera dimulai. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, diharapkan untuk dapat mengambil tempat di barisan upacara. Pemimpin upacara memasuki tempat upacara. Pembina upacara memasuki tempat upacara, seluruh barisan disiapkan. Latihan seluruhnya. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera.
Cepat, gerak. Jangan maju. Jalan. Kiri. Gerak. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Tarik kanan. Gerak. Luruskan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Detik-detik proklamasi. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan.
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat Santosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara masyarakat Indonesia yang saya hormati dan saya kasihi. Seraya memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan puji syukur hadiratnya. Karena hari ini kita memperoleh kesempatan bersama-sama memperingati 67 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkah kemerdekaan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada kaum muslimin dan muslimat di Austria dan Slovenia. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan keamanan, ketakwaan, dan kesalehan kita semua, dan semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga bersyukur selama 3 tahun terakhir bangsa kita merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dan lebih istimewa lagi
pada tahun ini kita merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sebelum menyampaikan sambutan, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak sempat hadir. Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin. Marilah kita jadikan momentum peringatan proklamasi kemerdekaan dan Hari Raya Idul Fitri kali ini sebagai hari kemenangan sekaligus lembaran baru untuk menyongsong masa depan bangsa dan negara yang lebih sejahtera, adil, dan maju. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Kemerdekaan selalu menjadi momentum yang sakral bagi bangsa Indonesia. Karena kita sadar bahwa kemerdekaan ini kita capai melalui cucuran keringat, darah, dan air mata para pahlawan kusuma bangsa. Karena kita sadar bahwa kemerdekaan ini adalah amanah yang dipercayakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Amanah yang harus kita bertanggungjawabkan juga pada anak cucu kita. Kesadaran seperti inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi bangsa kita di dalam meniti perjalanan sejarah yang tidak selalu landai dan penuh dengan tantangan. Dalam 67 tahun kemerdekaan, kita sudah melalui berbagai krisis, baik ekonomi maupun politik, yang benar-benar menguji solidaritas dan komitmen kebangsaan kita. Meskipun demikian, setelah 67 tahun sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia tetap tegar berdiri dan akan senantiasa tegar berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa beradab lainnya di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang perlu kita simak dalam pidato Bapak Presiden kemarin, bahwa dalam waktu lebih dari 10 tahun era reformasi, kita telah berhasil melewati arus sejarah yang tidak mudah. Kita mampu menjawab tantangan zaman dan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental. Alhamdulillah, saat ini negara kita tampil sebagai sebuah negara emerging economy dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 di dunia. Kita menjadi negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang secara bertahap berhasil diturunkan. Kita harus yakin dan percaya pada saatnya nanti kita menjadi negara yang kuat dan maju di Asia dan diperhitungkan di dunia. Keberhasilan itu ditentukan oleh adanya kolaborasi serta sinergi di antara jajaran pemerintah, baik pusat, daerah, dan dunia usaha, serta lembaga-lembaga perbankan, serta lembaga lainnya agar sektor ini tetap berjalan normal. Kita berikan stimulus fiskal secara berhati-hati. Kita kendalikan situasi agar tidak terjadi gelombang pengangguran baru. Dan kita berikan proteksi untuk melindungi, membantu, dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan paduan itulah, ekonomi kita tidak goyah dan tidak terjadi ledakan pengangguran. Inflasi tetap terjaga dan indikator ekonomi lainnya juga terkendali. Era reformasi telah kita jalani hampir 15 tahun. Dalam proses itulah, kita telah mengubah arus sejarah dengan menghadirkan tatanan baru dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Dalam suasana yang jauh lebih aman, alhamdulillah kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Namun kita harus tetap waspada. Di tengah gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan, kita tidak boleh kehilangan peluang. Penurunan ekspor harus kita tutupi dengan peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri harus kita optimalkan. Biaya logistik harus kita turunkan. Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan infrastruktur harus kita atasi dan kita singkirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan gambaran kepentingan dan tantangan dalam penyelenggaraan kebijaksanaan luar negeri di wilayah Austria dan Slovenia serta organisasi internasional PBB dan PBB,
KBRI PTRI Wina telah menetapkan visi strategis KBRI PTRI Wina memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total. Di bidang bilateral, KBRI senantiasa berupaya meningkatkan hubungan antara Indonesia dan Austria maupun Slovenia. Dalam kerangka hubungan bilateral dengan Austria dan Slovenia, di bidang ekonomi kita telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperluas pasar bagi produk Indonesia di Austria dan Slovenia. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh KBRI Wina dengan cara terus serta dalam pameran internasional maupun dilaksanakan sendiri. Dalam kaitan ini, untuk terus mendorong peningkatan hubungan perekonomian dengan kedua negara, sejak akhir tahun 2010, KBRI Wina telah berpartisipasi dalam International Trade Fair di Slovenia, yang juga akan kita ikuti kembali bulan depan. Di samping itu, di Austria, KBRI Wina mulai tahun lalu setelah turut serta dalam pameran wisata internasional Varian Messe yang diselenggarakan pada bulan Januari. Dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan Slovenia berkunjung ke Indonesia, KBRI Wina telah menyelenggarakan kegiatan presentasi pariwisata bertajuk Wonderful Indonesia pada bulan Maret di Rusia dan Slovenia. Di bidang politik, kita terus memperkuat hubungan baik dan bersahabat dengan Austria dan Slovenia untuk memastikan bahwa kedua negara dapat menjadi mitra strategis kita dan memberikan dukungan terhadap pencapaian aspirasi serta kepentingan politik kita dalam persatuan politik nasional. Capaian utama yang diraih oleh KBRI Wina dalam diplomasi multilateral mencakup dirampungkannya proses ratifikasi Traktat Larangan Uji Coba Nuklir oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2011 yang telah memperoleh apresiasi dan pujian dari para pemimpin dunia dan liputan luas dari media internasional. Di bidang keanggotaan dalam organisasi internasional, Indonesia secara resmi menjadi anggota International Institute for Applied System Analysis pada tanggal 25 Juni 2012 atau yang disingkat IASA. IASA merupakan organisasi internasional yang mengkhususkan diri sebagai lembaga riset mengenai solusi terhadap isu-isu global melalui pendekatan sistem analisis. Indonesia membutuhkan kemampuan saintifik IASA serta metodologi IASA yang bersifat integrated untuk mencari solusi-solusi bagi permasalahan nasional. Prioritas IASA dipandang juga sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia karena terkait dengan masalah keamanan energi dan perubahan iklim. Di bidang sosial budaya, kita terus berusaha menciptakan dan meningkatkan citra Indonesia kepada semua lapisan masyarakat di Austria dan Slovenia melalui berbagai cara. Secara aktif, kita terus menyelenggarakan presentasi seni dan kebudayaan Indonesia di berbagai kota, baik di Austria maupun Slovenia. Tahun ini kita telah berpartisipasi dalam berbagai festival budaya yang diselenggarakan di Wina dan Graz. Kita juga telah berhasil menyelenggarakan pertunjukan budaya di Nova Gorica, Slovenia. Menyusul kesuksesan penerbitan buku berjudul Baroness Art in Transition di tahun 2010, KBRI Wina bekerjasama dengan Museum Volkerkunde Wina pada bulan Mei 2012 kembali menerbitkan buku katalog edisi eksklusif yang mempresentasikan berbagai ragam benda-benda budaya asal Maluku dengan tajuk Maluku Sharing Cultural Memory. Tujuan utama penyusunan buku tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada publik baik masyarakat Austria, internasional maupun masyarakat Indonesia mengenai aspek seni dan budaya yang bernilai tinggi dari Indonesia, khususnya dari Maluku. Buku tersebut juga merupakan rekaman atau bukti telah terjalinnya hubungan antara bangsa Austria dan bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Maluku. Di bidang promosi produk Indonesia, bekerjasama dengan Citra Tenun Indonesia pada tanggal 16 Mei 2012, KBRI Wina untuk pertama kalinya berhasil menggelar sebuah pertunjukan budaya akbar dan eksklusif dengan menampilkan busana modern berbahan tenun karya agung perancang terkenal
Cosilatu di Wina. Pertunjukan beragam busana yang mengambil tema kain tenun sebagai warisan budaya Indonesia tersebut diselenggarakan di sebuah tempat pertunjukan eksklusif di Wina, yaitu Museum Cartier. Dalam bidang pembinaan dan perlindungan warga negara Indonesia di Austria dan Slovenia, KBRI senantiasa selektif melakukan pertemuan dengan masyarakat di berbagai daerah untuk menampung dan menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh warga negara Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia selalu menjadi pembawa inspirasi bagi negara lain. Kemerdekaan Indonesia menjadi inspirasi bagi gelombang perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Saat ini pun Indonesia berusaha menjaga tradisi kepemimpinan dan membawa aspirasi dunia internasional. Pada bulan September tahun 2011, Indonesia menjadi anggota Dewan Gubernur IAIA. Melalui posisi tersebut, Indonesia senantiasa mengambil peran dalam mencari upaya-upaya bersama yang dapat dilakukan untuk menggunakan pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai. Dengan demikian, Indonesia juga dapat mengambil peran dan mencari solusi damai terhadap sejumlah isu nuklir dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita senantiasa berusaha meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat Indonesia agar kemitraan KBRI dan masyarakat Indonesia semakin kokoh di masa-masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan selain karena salah satu tugas dasar KBRI adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia, juga karena kami sangat percaya bahwa dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional di wilayah akreditasi, KBRI Wina tidak dapat berbuat banyak tanpa dukungan dan peran aktif ibu-ibu, bapak-bapak masyarakat Indonesia yang ada di Austria dan Slovenia. Dalam kaitan ini, dengan segala kerendahan hati, kami KBRI Wina ingin menyampaikan terima kasih kepada semua kepada masyarakat Indonesia dan Friends of Indonesia yang berada di Austria dan Slovenia atas segala kerjasama dan bantuannya selama ini, dan kiranya kemitraan yang telah kita bangun dapat terus kita pererat dan semakin kokoh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, masyarakat kita di Austria dan Slovenia, baik yang bekerja di organisasi internasional maupun di tempat lain, memiliki potensi yang sangat besar untuk bersama-sama menyumbangkan dan mewakilinya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan nasional. Kita yakin di daerah kita semua tetap mengalir rasa patriotisme dan nasionalisme yang sama dengan yang dimiliki para pejuang kemerdekaan kita. Karena itu, berkenanlah kami untuk tidak ujung-ujungnya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian untuk bergandengan tangan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan semakin membanggakan melalui kompetensi dan kapasitas kita masing-masing. Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, perbedaan adalah rahmat dan harta yang tidak ternilai harganya. Perbedaan membuat kita bisa saling mengisi kekurangan. Makna yang sesungguhnya dari Bhinneka Tunggal Ika adalah hidup rukun dan damai dalam kemajemukan. Semangat kerukunan dalam kemajemukan ini hendaknya menjadi pijakan awal kita dalam rangka mengisi kemerdekaan, termasuk di kalangan masyarakat Indonesia di Austria dan Slovenia. Marilah kita jadikan peringatan hari ulang tahun ke-67 proklamasi kemerdekaan negara yang kita cintai ini sebagai tekad untuk menyelesaikan tugas pembangunan serta meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi. Semoga kita semua dan pemimpin kita selalu dalam perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Ya. Gerak. Au Bade.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami seluruh bangsa Indonesia mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-67. Berikanlah kami kedewasaan kehidupan berpolitik, berdemokrasi, dan kemudahan dalam percepatan pembangunan ekonomi agar tercipta bangsa yang bersatu, aman, adil, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah peringatan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan dan perpecahan. Limpahkanlah karunia-Mu, baik yang datang dari langit maupun dari bumi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, masih panjang perjuangan bangsa kami dan masih jauh perjalanan sejarah bangsa kami. Oleh karena itu, hindarkanlah bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami agar menjadi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pemimpin dan para pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kabulkanlah permohonan dan doa kami agar kami semua tergolong hamba-hambamu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai, barisan dapat dibubarkan. Latihan seluruhnya. Balik kanan bubar, jalan. Terima kasih. Perhatian, istirahat di tempat. Aduh, salah. Direkam tuh. Oke. Siap ya? Perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Luruskan. Jalan di tempat. Gerak. Maju. Jalan. Salah. Oke. Benar ya? Benar. Pas. Jalan. Oke. Jalan. Tahu nggak si Pak Rik, kamu maju jalan? Iya tadi kalian belum Apa itu? siap. Maju jalan ini. Oke, saya ulang ya. Oke. Jalan tempat. Gerak. Maju. Jalan. Sarung kanan maju. Jalan. There you go. Ya, oke. Maju. Jalan. Oke, das. Ini udah bagus Rik. Nanti maju jalannya patokannya di sini ya. Pas di tiang, berhenti gerak. Padamu rela ku beri. Sehr good. Saya good. Hari Kamis sudah hafal ya? Hafal ya, Gafra juga hafal Gafra ya. sudah hafal ya, nggak boleh pegang teks lagi karena Satu lusa enggak kan? Enggak. Satu lusa enggak ya? nggak. Hari satu lusa nggak. Oke, bye. Belum. Mau kemana? Ipin ada potigon. Jadi hari Kamis 3 lagu ini urutannya Hari Merdeka, Pahlawan Muda, sama Indonesia Pusaka. Oke? Oke. Oke. Dihafalin. Au! Oke, terima kasih ya. Sumo attacker. Sumo attacker. Au. Terima kasih Gafra. Terima kasih. Terima Gafra. kasih Gafra. Dylan, terima kasih. Bayu, terima kasih. Au! You kick my butt. What you? Dylan. Fix tuh. Mira.